Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apa kabar? Wah, baiknya tidak seperti bulan Januari baiknya. Apa kabar? Baik. Tuhan masih memberkati kita masuk di bulan ketiga ya, bulan Maret, bulan ini. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Bulan Maret ini, di akhir Maret kita akan memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Jadi satu bulan ini tema kita adalah mempersiapkan hati kita untuk memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Hari ini tema kita adalah Ut Omnes Unum Sin. Ada yang bertanya-tanya, Musa waktu ngetik tema lagi ngantuk ya? Ketikan huruf nggak jelas artinya itu apa. So sekalian, kata ini, judul ini adalah judul dari bahasa Latin yang sebetulnya diambil dari satu bagian ayat firman Tuhan, doa Tuhan Yesus yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 21. Mari saudara kita baca bersama ayat ini. Yohanes 17 ayat 21, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Saudara, bahasa Indonesianya adalah supaya mereka semua menjadi satu. Kalau bahasa Yunaninya, kata tulisan atau tulisan pertama dari kitab ini atau ayat ini di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani sebetulnya, ya. Judulnya ada harusnya diterjemahkan menjadi Hinapantes hen osin. Hinapantes hen osin. Lalu, tapi yang kita pakai justru bahasa Latinnya, karena bahasa Latin ini ternyata menjadi satu semboyan kesatuan gereja. Semboyan yang banyak dipakai oleh lembaga Kristen, bahwa kita itu satu adanya. Ut omnes unum sin. Ut itu adalah supaya, omnes itu adalah mereka, unum itu artinya satu, sin itu menjadi. Ya, jadi supaya kita menjadi satu. Bahasa Jawanya saudara mau tahu? Nah, saudara sekalian, pertanyaannya pada pagi hari ini, menjadi satu itu mudah atau gampang? Halo? Menjadi satu itu mudah atau gampang? Hah? Susah ya. Nggak ada pilihan susah, saudara jawabnya susah aja. Saudara, kenapa menjadi satu itu susah? Saudara, kadang ketika dua orang, jangankan banyak orang, mau menjadi satu, seringkali kesatuan itu sifatnya permukaan, betul nggak? Seperti di gambar ini. Di depannya kayaknya bersatu, di belakangnya, sebetulnya saya susah lah berteman sama dia, betul nggak? Ada bagian-bagian dalam diri orang yang kita nggak cocok, kita nggak sama, tapi demi keuntungan, ya udahlah kita bersatu saja deh. Makanya saudara sekalian di dalam politik itu ada istilah begini, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Betul ya? Saudara, ini adalah kalau di dalam teori sosial itu disebutnya adalah teori transaksi atau social exchange. Jadi pertukaran sosial. Saya mau berhubungan, saya mau bersatu kalau sejauh biaya untuk bersatu itu lebih kecil daripada keuntungan yang saya dapat. Itu teori sosialnya. Kalau ternyata biaya untuk bersatu, berkawan ini, energinya mengeluarkan lebih besar daripada keuntungan saya, yang ngapain saya berteman? Betul ya? Makanya di dalam politik kita lihat di 5 tahun yang lalu, seseorang ada di partai politik A yang bermusuhan dengan politik B, tapi kemudian bulan kemarin pindah jadi temannya, jadi anggotanya, bahkan jadi juru kampanyenya partai B yang tadinya dia musuhin. Di dalam politik tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah pemilu abadi. Kepentingan abadi sejauh kita untung. Saudara, apakah seperti itu gereja di dalam bersatu? Saudara, ayat yang tadi kita bahas, saudara sekalian, adalah sebuah ayat yang indah sekali yang menjadi penggalan dari doa Tuhan Yesus. Tuhan ingin supaya kita bersatu. Tapi seringkali kita berpikir, kayaknya enakan hidup sendiri ya.
Karena kalau bersatu nanti friksi. Melayani nanti ada friksi, ada perselisihan, konflik. Lebih baik saya hidup sendiri-sendiri aja. Datang ke gereja, enggak kenal, enggak ada yang terlalu kenal. Makanya kalau disapa sama Mukse Petrus sebelum kebaktian, aduh Mukse jadi kenal, gitu ya. Saya malah kepingin kenal, gitu ya. Tapi sekalian, kalau bisa datang ke gereja tanpa nama, pulang cepat-cepat. Aman, enggak ada konflik, betul enggak? Tapi apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Saudara, Yohanes 17 adalah satu doa penutup di makan malam terakhir, perjamuan terakhir. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes dari pasal 13, itu mulai dengan percakapan di perjamuan terakhir. Hari ini sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus, mengenang perjamuan terakhir. Apa ya yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus itu? Perjamuan terakhir sebelum dia disalibkan. Ada panjang, saudara. Lalu doanya apa? Nah, doanya adalah Yohanes 17 ini. Mari untuk memahami ayat yang tadi kita bicarakan tentang bersatu itu, mari kita pahami apa isi doa selengkapnya. Mari kita baca saudara sekalian secara bertanggapan Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Ayat ganjil saya bacakan, ayat genap saudara yang membacanya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Doa ini diawali dengan sebuah laporan. Saya sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Allah Bapa perintahkan. Nah, kita lanjutkan saudara sekalian. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan, bukan hanya misi yang dipercayakan untuk dikerjakan sebagai anak Allah itu telah dikerjakan, tapi telah berhasil dikatakan. Firman Tuhan telah disampaikan. Orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, telah menerima berita Injil, telah percaya kepada Tuhan Yesus. Siap dan telah menerima keselamatan. Saudara, ayat 9, mari kita baca. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan disitulah kemudian dilanjutkan dengan ayat 21, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, dari rangkaian ayat yang kita baca, melalui doa Tuhan Yesus yang begitu indah mengakhiri perjamuan akhir itu, sebelum kemudian pindah ke Taman Getsemani dan akhirnya ditangkap. Doa itu adalah sebuah doa permohonan kepada Allah Bapa. Keinginan, kehendak Tuhan Yesus. Kehendak supaya umat Tuhan, orang pilihan, dipelihara oleh Tuhan dan ada dalam kesatuan. Maka saudara sekalian, ketika kita bicara tentang kesatuan umat Tuhan, kesatuan gereja, kesatuan orang percaya, maka yang pertama ayat yang kita baca mengajarkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki dan sekaligus memampukan semua orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus untuk bersatu. Amin. Setelah apa maksudnya, saudara sekalian? Maksudnya adalah bahwa bersatu itu bukanlah sebuah pilihan. Saya milih bersatu atau tidak. Dan bersatu itu, yang katanya susah itu, dimungkinkan. Kenapa? Karena kesatuan itu Tuhan yang membuat kita jadi mampu bisa bersatu di dalam kesatuan yang sempurna. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat 23 firman Tuhan Yesus berkata begini, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Kesatuan di dalam hidup kita sebagai orang percaya atau kesatuan Kristen itu bukan berdasarkan perjanjian kesepakatan antar individu untuk bersatu. Kayaknya kita cocok, kita jadi satu yuk. Kalau itu adalah kontrak. Ya. Sejauh menguntungkan, kita jadi satu. Bukan inisiatif kita. Bukan saya cocok sama Pak Tandi, di sini ada Pak Tandi. Ya. Bukan karena saya cocok dengan Pak Alex, bukan karena saya cocok dengan Pak Andreas, lalu Pak, ayo kita bikin gereja di sini, kita kumpul di sini. Bukan. Kesatuan yang seperti itu adalah kesatuan yang rapuh seperti dunia ini. Ngumpulnya karena cocok, betul nggak? Mungkin di antara saudara ada yang punya klub, atau paling kalau enggak pakai klub resmi, tapi karena sama-sama hobi fotografi, lalu suka kumpul-kumpul di Benton, misalnya gitu ya, atau kumpul-kumpul di mana. Kemarin saya lihat di foto teman-teman di grup WA, ada yang kumpul-kumpul sambil bawa sepeda. Hari Sabtu, kumpul-kumpul penggemar sepeda wilayah Serpong, naik sepeda. Maka itu kumpul karena cocok, lalu bersatu, itu menjadi pilihan, itu jadi komitmen. Atau saudara, karena cocok dengan teman bisnis, dengan orang ini kayaknya enak bisnisnya. Kalau gitu, ayo kita bikin PT, bikin perusahaan. Itu adalah pilihan. Makanya persatuan-persatuan yang seperti ini, orientasinya pada keuntungan diri, penentu mau terus bersatu atau tidak adalah masing-masing. Betul ya? Kesatuan yang seperti ini adalah kesatuan yang sifatnya adalah pertukaran sosial tadi. Saya mau tetap bersatu kalau dan sejauh masih menguntungkan saya. Tapi kalau saya harus terengah-engah, saya harus berjuang, saya harus mengeluarkan banyak energi dan resources untuk persatuan ini, sedangkan saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, mendingan saya tidak lagi ke gereja ini. Ngapain ke gereja ini? Berkat apa yang saya dapat dari gereja ini? Enggak ada. Saya sudah capek-capek melayani. Saya sudah datang rajin ke gereja bertahun-tahun. Apa yang saya dapatkan
Apakah itu gereja? Tuhan bilang bukan. Kesatuan gereja bukan karena pilihan kita, bukan karena perjanjian kesepakatan kita, bukan karena itu menguntungkan atau tidak. Tapi kesatuan gereja itu karena terjadi hidup kita dipulihkan, hubungan kita dari orang yang berdosa kepada Allah dipulihkan, yang tadinya putus hubungan dengan Allah dipersatukan kembali dengan Allah melalui karya Kristus di kayu salib yang sebentar kita akan peringati di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sarana kasih karunia, tanda yang kelihatan dari anugerah Tuhan yang Tuhan pakai untuk menunjukkan anugerah Tuhan. Kita mengingat anugerah Tuhan. Anugerah yang apa? Yang memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Amin. Sehingga di dalam perjamuan kudus, Kristus Yesus hadir. Dia sang kepala gereja. Kita adalah tubuhnya. Amin. Saudara sekalian, yang ada di dalam kesatuan itu, status kita setelah dipulihkan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang percaya kepada Kristus diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Saudara dan saya diberikan kuasa, status sebagai anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 ada lagunya. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Amin. Karena Bapaknya satu. Kalau gitu, ini bukan pilihan. Ini terjadi karena karya kasih yang begitu besar. Amin. Saudara, kesatuan hidup orang percaya, sekalipun beda suku, beda latar belakang, itu dimungkinkan, bahkan sudah terjadi ketika saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Maka saya suka apa yang tertulis dalam Ellicott's Commentary, dikatakan begini. Persatuan gereja dapat dihasilkan dari persatuan masing-masing anggota dengan Bapa melalui putranya. Jika persatuan dengan Tuhan ini diwujudkan oleh masing-masing individu, maka tentu saja semua individu akan menjadi satu dengan yang lain. Amin. Pertanyaannya, susah nggak kalau gitu? Hidup bersatu sebagai orang percaya. Harusnya mudah karena telah dimungkinkan oleh Tuhan Yesus di dalam karyanya yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Amin. Bukan pilihan. Kita harus bersatu. Makanya saudara sekalian, kesatuan itu bukan hanya bicara tentang murid Tuhan yang hidup hari itu saja. Doa Tuhan Yesus bicara bukan hanya kepada para 12 murid atau mereka yang dilayani oleh Tuhan sepanjang Tuhan ada di tengah dunia. Tetapi dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu. Kesatuan umat itu bukan hanya bersatu di dalam Karawaci, GKY Karawaci, tapi kita juga satu umat percaya, satu umat tebusan, satu tubuh Kristus dengan semua gereja yang ada di dunia. Yang mengajarkan kebenaran Kristus adalah anak Allah yang hidup juru selamat kita. Dan juga bersatu dengan semua orang bahkan di masa lalu dan yang akan datang yang percaya kepada Kristus. Amin. Jadi dengan bangga saudara bisa berkata begini, kalau ditanya sama orang, kamu ke gereja ya, di gerejamu ada siapa? Oh, di gereja saya ada John Calvin, ada Martin Luther. Boleh nggak ngomong begitu? Kita dengan prinsip ini, gereja itu satu, maka anggota gereja itu adalah siapapun yang percaya Tuhan di sepanjang zaman, dari masa lalu sampai yang akan datang. Amin. Itulah kesatuan gereja, maka kita harus jaga kesatuan gereja itu. Hal yang kedua, saudara sekalian, ketika bicara tentang bersatu, ut omnes unum sum. Maka saudara perhatikan di dalam Yohanes 17 yang tadi kita baca, ini indah sekali.
Ketika membaca ini, merenungkan berkali-kali, saya sambil merenungkan, membaca, saya menangis. Betapa cintanya ya Tuhan Yesus itu dengan kita, kepada kita, umatnya. Di dalam ayat 9 dikatakan, aku berdoa untuk mereka. Bukan buat dunia, buat umat Tuhan. Buat orang percaya, berarti buat saudara dan saya. GKI Karawaci adalah bagian dari rangkaian pekabaran Injil, di mana kita boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Maka Tuhan juga sedang berdoa untuk kita. Lalu dikatakan, dan aku tidak lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini. Saudara, sebelum Tuhan Yesus nantinya disalibkan, di dalam pasal-pasal selanjutnya kita membacanya. Sebelum kemudian Tuhan Yesus mati dan bangkit, lalu kemudian naik ke surga. Maka Tuhan mengatakan, sebelum ditinggalkan, Tuhan ingin supaya Allah Bapa memelihara umatnya, murid-muridnya. Dikatakan, mereka masih ada di dalam dunia. Saudara masih ada di dalam dunia? Iya, betul enggak? Masih di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dunia ini adalah bagian yang menjadi concern dari Tuhan. Bagaimana orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan, tinggal di tengah dunia ini. Bukan hal yang mudah. Dikatakan dalam ayat 14, dunia itu membenci kita. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, bukan milik dunia ini. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dunia ini bukan membenci anak-anak Tuhan, tapi dunia ini adalah dunia yang jahat. Tidak mudah hidup di tengah dunia ini, betul enggak? Ada godaan, ada pencobaan, tantangan. Bulan kemarin kita bicara tentang godaan, pencobaan, penderitaan. Dunia ini tidak mudah. Sehingga saudara sekalian, latar belakang Tuhan mendoakan supaya kita ini bersatu adalah untuk mengingatkan bahwa dunia ini tidak mudah dan si jahat yaitu setan berusaha untuk menjatuhkan anak Tuhan. Saya suka apa yang ditulis oleh Charles Spurgeon. Dia berkata begini, setan selalu membenci kesatuan Kristen. Kebijakannya, strateginya adalah memecah belah orang Kristen. Apapun yang dapat memecah belah orang Kristen, dia senangi. Karena kesatuan adalah kekuatan, maka setan melakukan segala cara yang terbaik untuk mendorong perpecahan. Jadi saudara jangan biarkan kekuatan kita di dalam kesatuan itu digoyang oleh iblis. Maka butir kedua ini penting ketika kita bicara tentang pesan doa Tuhan Yesus sebelum dia kemudian disalibkan. Mari kita baca bersama-sama nomor 2 ini. 1, 2, 3. Kesatuan adalah kekuatan. Milikilah sahabat dari sesama jemaat supaya kuat menghadapi dunia yang jahat. Hebat? Hebat. Tambahin at lagi ya, hebat. Saya suka bermain kata, saudara ya. Saudara, milikilah sahabat dari sesama jemaat, orang percaya. Supaya kita kuat menghadapi dunia yang jahat ini. Kesatuan itu adalah kekuatan kita untuk bisa bertahan menjadi murid Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini. Dunia yang jahat ini. Amin. Ada orang Kristen yang berkata begini, kadang saya mendengar gitu. Musa, saya lebih suka berteman sama orang-orang di luar sana. Orang gereja itu, aduh, nyebelin. Pernah nggak dengar begitu? Hah? Nyebelin, nyebelin. Apa? Selain nyebelin apa? Wah, nggak enak, nggak asik. Saudara, kalau saudara menemukan pertemanan Kristen yang toksik, yang tidak nyaman, yang tidak baik, mungkin saudara sedang bergaul dengan orang yang sedang memerlukan pembentukan. Tapi bukan berarti dengan demikian lalu beralih, mari berteman dengan dunia ini. Kita perlu membangun relasi dengan dunia. Berteman dalam arti teman sehari-hari, berbisnis oke. Tapi bersahabat untuk bersharing beban, untuk menguatkan, saudara membutuhkan seorang sahabat di antara umat percaya. Orang-orang yang Tuhan berikan.
Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan berkata begini, setelah bicara tentang bagaimana hidup kita di balik kematian, Tuhan sediakan tubuh kebangkitan dan sebagainya. Nyelip di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merupakan merusak kebiasaan yang baik. Betul nggak? Jadi hati-hati. Maka saudara sekalian, kita perlu belajar untuk membangun persahabatan yang sehat itu, supaya kita kuat di tengah dunia. Saya suka dengan yang ditulis oleh di dalam Barnes Note, dikatakan begini, orang-orang Kristen ditebus oleh darah yang sama, darah Kristus Yesus, dan menuju ke surga yang sama, amin. Saudara masuk ke surga yang mana? Yang di Karawaci atau surga yang kelompoknya nanti di Tangerang atau mana? Surganya sama yang disediakan oleh Allah, karena Allah lah yang memilikinya. Mereka memiliki keinginan yang sama, musuh yang sama, dan sukacita yang sama. Meskipun mereka berbagi menjadi denominasi-denominasi yang berbeda, gereja-gereja yang berbeda, namun mereka adalah bertemu pada akhirnya di rumah kemuliaan yang sama. Amin. Yang nanti masuk surga, GKY Karawaci aja atau seluruh GKY? Setiap orang percaya. Ya. Datang ke gereja kalau nggak percaya Tuhan Yesus ya nggak masuk surga, saudara, betul nggak? GKY saja atau GBI juga, nggak boleh ngomong merek gereja ya di sini. Saudara, sejauh gereja itu mengajarkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, mempercayai Allah Tritunggal, satu-satunya kebenaran adalah dinyatakan melalui Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup. Satu-satunya jalan keselamatan adalah dalam Kristus Yesus. Maka setiap gereja yang demikian, di dalamnya ada orang-orang percaya sejati yang sama mendapatkan kesempatan, mendapatkan karya keselamatan, masuk surga yang sama. Amin. Saudara, itulah kesatuan gereja. Oleh karena itu mereka seharusnya merasa bahwa mereka termasuk dari keluarga yang sama dan adalah anak-anak dari Allah dan Bapa yang sama. Tidak ada ikatan yang begitu lembut seperti ikatan kita dalam Injil. Tidak ada persahabatan yang begitu murni dan abadi seperti persahabatan yang dihasilkan dari memiliki kasih yang sama kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara, mari kita memiliki pertemanan, persahabatan yang sehat antar kita. Saudara, saya suka sebuah adagium atau semboyan dari suku Kurdis, dan sering saya pakai ini biasanya kalau perpisahan dengan orang-orang yang saya anggap begitu berarti buat hidup saya. Saya selalu mengatakan begini, a good companion shortens the longest road. Teman perjalanan yang baik membuat perjalanan yang panjang jadi rasanya pendek. Setuju nggak? Kalau saudara pergi perjalanan dari Jakarta ini, pergi ke Bali, naik mobil, mobilnya yang kekok-kekok punya, lalu lewatnya bukan jalan tol, tapi lewatnya jalan yang gerunjalan itu apa bahasa Perancis, saudara, bergelombang gitu ya. Lalu kemudian saudara duduknya sepanjang perjalanan, mungkin habis 24 jam lebih, tapi perjalanannya adalah ditemani oleh orang yang asik, enak ngobrol, nyambung, apalagi dia bawa juga permen coklat, ya. Ngobrol terus, nggak kerasa udah sampai ya, betul nggak? Saya dulu pernah pergi dengan teman saya, dari waktu saya dulu kuliah di Bogor, namanya mahasiswa, uang nggak banyak, maka naik kereta api gaya baru malam, ekspres gaya baru malam. Saudara jangan bayangkan kereta apinya keren pakai AC, namanya ekspres. Namanya ekspres itu artinya begini, kalau ada kereta lain mau lewat, kita berhenti, kereta itu lewat. Ngalah dulu. Jadi berapa kali berhenti, sampainya di Surabaya itu lama sekali. Tapi saya sekereta dengan teman-teman kompakan saya. Sama-sama asalnya dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Pasuruan. Teman-teman yang asik buat ngobrol pakai bahasa Madura, saya sedikit bisa bahasa Madura, pakai bahasa Jawa nguku kayak Surabayaan. Kita sepanjang perjalanan ngobrol nggak habis-habisnya, main kartu, bahkan macet-macet sampai keringetan dan sebagainya. Udah sampai ya, nggak kerasa karena sedang dalam perjalanan yang berat panjang, tapi bersama dengan teman yang baik. Saudara,
Perjalanan di tengah dunia ini berat dan tidak mudah. Kita membutuhkan sahabat yang baik, sahabat yang benar, yang bisa memberikan nilai-nilai yang benar untuk hidup kita, supaya kuat menghadapi tantangan. Maka saudara, mari membuka diri, mencari sahabat dan menjadi sahabat untuk perjalanan yang baik, menjadi teman perjalanan yang baik, untuk bersatu menghadapi dunia yang jahat ini bersama Tuhan. Amin. Saudara sudah punya sahabat belum di GKI Karawaci ini? Hah? Sudah belum? Kenal nggak kiri kanan saudara? Saya aja yang baru 3 bulan, nggak sampai 3 bulan ya, baru 2 bulan, ini masuk bulan ketiga, baru hari keberapa ini. Baru 2 bulan saya mencoba untuk akrab. Tadi saya masuk lift, ketemu seorang yang saya sudah pernah lihat wajahnya berkali-kali, tapi saya lupa terus namanya. Lalu saya tepok, sorry ya, kita udah ngomong beberapa kali, namamu siapa? Dia bilang, sabar Pak. Iya saya sabar memang, saya katakan gitu. Saya mencoba untuk sabar. Kamu yang harusnya sabar, saya tanyakin terus. Iya nama saya sabar, kata dia begitu. Ya sabar di sini ya, ikut paduan suara. Saudara jangan ragu, jangan malu kalau ditanya lagi, namamu siapa? Boleh nggak? Ya, sabar Pak, gitu ya. Gimana bisa jadi sahabat kalau kita tidak kenal nama satu dengan lain, betul nggak? Biasanya kalau kita itu sudah lama kebaktian, sudah sering ngobrol, kita nggak tahu nama, kita malu tanya nama, betul nggak? Tadi yang mimpin liturgis itu siapa sih? Bapak yang tinggi ganteng itu, Pak Alex namanya, ya kan? Pak Alex kalau ditanyain, Pak maaf ya kita udah sering ketemu ngobrol, nggak tahu namanya Pak, siapa Pak nama Bapak? Sabar, nama saya Alex, betul nggak ya? Saudara mari kita ciptakan budaya bersahabat dan berkenalan di antara kita. Kalau ada yang tanya jangan kesel, ini orang sudah lama ngobrol sama saya nggak tahu namanya. Nggak apa-apalah, malu-malu dikit, hilangkan rasa malu, yang penting kita bisa bersahabat, amin? Pulang hari ini, nanti salaman, tanya nama ya? Atau mau sekarang? Kiri kanan lihat, ya. Siapa yang belum kita kenal, samperin, namamu siapa? Coba lihat kiri kanannya aja, paling enggak kiri kanan yang belum dikenal. Yuk. Ayo, enggak apa-apa. Ya. Gimana mau punya sahabat kalau enggak kenal? Betul enggak? Jadi saudara, ini kesempatan. Saya akan biasa sepanjang tahun, saya akan selalu menyapa Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lupa, mohon dimaafkan, saya akan tanya, Pak namamu siapa? Bu namanya siapa? Gitu ya, nggak apa-apa ya? Supaya jadi dekat. Jangan bilang musuh, saya kesel, musuh nggak kenal-kenal nama saya. Karena melalui tahu nama, kita bisa kenal dan bersahabat. Amin? GKI Karawaci, tiap orang harus punya minimal 1 teman. Amin? Minimal 1 teman. Bisa? Setuju? Kalau saya katakan minimal 1 teman, katakan amin. Minimal 1 teman. Amin. Minimal 1 teman. Amin. Sekarang saya balik. GKI Karawaci, lalu bilang minimal 1 teman, gitu ya. GKI Karawaci, minimal 1 teman. GKI Karawaci, minimal 1 teman. Amin, ya. Tapi jangan minimalis dong, banyakkan. Ya. Terakhir, Yesus sekalian. Di dalam ayat yang tadi kita baca, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Kalau kita lihat kemudian dalam ayat 23 dikatakan, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu Engkau yang telah mengutus aku, bahwa Engkau mengasihi mereka. Saudara, kesatuan itu adalah sebuah kesaksian. Masih ingat bagaimana jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula setelah mendengarkan khotbah KKR-nya Rasul Petrus, 3.000 orang bertobat dari latar belakang yang beda, datang dari tempat-tempat yang jauh, dari negara-negara yang beda, berkumpul, lalu mereka kemudian bersatu. Waktu mereka bersatu, semua orang takjub dan menjadi percaya. Kenapa? Karena kesatuan yang terjadi luar biasa. Kok ada ya orang yang mau saling membantu, saling mengasihi. Bahkan ada yang menjual miliknya untuk kemudian dibagikan buat orang yang membutuhkan. Ada persatuan kasih yang indah, yang akrab. Sampai dikatakan dalam ayat 47.
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kesatuan Kristen bukanlah kesepakatan. Bukan bicara tentang kata sepakat, saya setuju ini itu, bukan. Tapi kehidupan bersama yang penuh kasih. Amin. Melalui kehidupan yang seperti itu, saudara sekalian, maka Tuhan dipermuliakan, jiwa dibuat datang kepada Tuhan. Orang tidak akan suka masuk ke dalam kompor yang panas, oven yang panas. Dia akan suka masuk ke dalam komunitas yang akrab, hangat, penuh kasih, penuh sukacita. Amin. Maka kita baca terakhir, 1, 2, 3. Kesatuan adalah kesaksian. Peliharalah kesatuan sebagai sesama murid Kristus. Hiduplah saling mengasihi, saling melayani, dan bagikanlah kabar sukacita keselamatan kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakan ya Tuhan firman-Mu, supaya hari ini kami boleh mengalami lawatan kasih Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang hidup dalam kasih, bersatu, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin dalam hidup bergereja, kami minimal punya seorang sahabat, supaya kami kuat di tengah dunia yang jahat ini. Tolonglah kami, berkati supaya setiap anak-Mu boleh memiliki sahabat-sahabat perjalanan iman seperti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.